Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Empat pekerja pembuat jembatan di perusahaan Nanas di Lampung Tengah tertimbun pondasi ambruk. 2 pekerja tewas dan 2 kritis. Seorang pelajar PAUD di Lampung Tengah tewas terlindas truk saat dijemput ojek abonemen. Sembilan orang pelaku pungli pembuatan KTP yang terjaring operasi tangkap tangan di Distrik Capil Lampung Utara dibebaskan polisi. Kapan lagi ngerjain polisi? Seorang pencuri uang di belasan kios agen ATM Mini ditangkap Polda Lampung Rabu siang. Tersangka Luki Afrizal, 30 tahun, warga Rangkas Bitung, Serang, Banten, ditangkap saat dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Pencurian itu salah satunya dilakukan tersangka di sebuah kios agen ATM Mini di Gedung Tataan Pesawaran pada pekan lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat, tersangka beraksi seorang diri. Ia bisa masuk kios dan mengambil uang jutaan rupiah di meja kasir setelah berpura-pura mengaku sebagai kerabat pemilik kios. Ponsel pegawai yang akan dipakai untuk menelpon bosnya direbut tersangka. Dan tersangka berpura-pura mengobrol dengan pemilik kios itu. Padahal sambungan telepon itu sudah dimatikan tersangka. Tempat sepi. Memang kamu tahu lokasi dan jam-jamnya ya? Enggak. Caranya gimana itu Mas waktu itu Mas? Ya berpura-pura menjadi ada suruhan bos keliling. Kenal kan benar pemiliknya enggak? Enggak. Terus kamu minta uangnya atau langsung ngambilnya? Saya ngambilnya. Itu kan ada beberapa TKP, rata-rata modusnya nipu kayak gitu. Sama. Dengan modus serupa, rupanya tersangka sudah mencuri di 19 kios agen ATM Mini di Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Kerugian para korban rata-rata hingga 5 juta rupiah. Pengejaran dan kita dapat yang bersangkutan ini di Bakauheni, hendak menyeberang ke Banten. Terkait untuk hasil pemeriksaan sementara dari pengakuan daripada pelaku, yang bersangkutan ini melakukan di 5 kabupaten. 1 di Pesawaran, kemudian Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, kemudian Bandar Lampung. 2 motor yang dibeli dengan uang hasil kejahatan tersangka serta uang 3 juta rupiah disita polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Puluhan warga desa Girimulyo, Kecamatan Braja Selebah, Rabu siang menghadiri sidang perdana 3 tetangganya di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur. Ketiga terdakwa yakni Kasiman, Suroto, dan Rasno yang ditangkap karena mencuri kayu di hutan register 38 Gunung Balak, Lampung Timur pada Februari lalu. Banyak warga yang iba terhadap terdakwa sebab perbuatan mereka diklaim bukan mencuri kayu dalam kategori illegal logging, melainkan hanya mencari kayu bakar di hutan lindung untuk kebutuhan memasak di rumahnya. Yang diambil ini kayu bakar. Kayu bakar. Terdakwa ini hanya kuli atau kuli. Kakak saya hanya kuli. Harus adil, kakak saya mencari nafkah. Kuli. Ini kan terkait dengan yang jelas perkara ini karena masuk dalam perkara yang khusus, lex spesialis, maka dalam hal ini juga butuh perhatian dari masyarakat banyak juga. Berkaitan dengan hal ini juga, kita sudah pernah ajukan penangguhan di Polres waktu para terdakwa ini ditahan.
kemudian dikabulkan. Sampai hari ini terjadi sidang, kawan-kawan terdakwa ini kooperatif dan mudah-mudahan pengajuan penangguhan kita nanti dikabulkan oleh majelis hakim dan juga bisa dibebaskan. Itu harapan kami. Bisa bebas. Ketiga warga Girimulyo, Lampung Timur itu ditangkap oleh polisi kehutanan pada Februari lalu yang kemudian diserahkan ke Polres Lampung Timur. Ketiganya ditangkap saat mengambil kayu di hutan lindung. Ketiganya dijerat pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Warga Desa Sukabanjar dan Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan geram karena air sungai di desa mereka yang tadinya jernih kini warnanya keruh kekuningan. Warga menduga hal itu akibat tercemar limbah cair dari dua perusahaan, yakni perusahaan pengolahan sabut kelapa dan pakan udang. Warga menduga dua perusahaan itu tidak memiliki tempat pembuangan limbah, sehingga limbah pabriknya dibuang langsung ke sungai. Tak hanya limbah cair, limbah serabut kelapa dibuang di pinggir sungai. Menurut warga, air sungai di desa mereka tak bisa lagi digunakan untuk mencuci atau mandi. Banyak anak-anak yang mengalami gatal-gatal usai mandi di sungai itu. Katanya itu ya, karena air bersih. Dampak dari limbahnya gimana? Dari air itu. Yang kita rasain gimana karena ada limbahnya? Biasanya kan kalau mandi lama kita nggak gatel, itu mandi gatel. Gatel ya? Anak ibu udah berapa yang kena gatel-gatel penyakit? Dua orang. Pencemaran lingkungan oleh dua pabrik di Sidomulyo tersebut pernah diadukan ke aparat kecamatan dan Pemkab. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Semenjak ada PT ini masyarakat udah nggak bisa lagi mandi di sana. Kenapa nggak bisa mandi di sana? Ya akhirnya keadaannya. Jadi kalau dulu masih sempat minum di situ. Sini 2012 kata dia Wangsul mau ngasih semua bor jambatan untuk ke makam. Tapi sekarang nggak ada. Janji-janji itu palsu semua. Palsu. Pas musim kemarau kan nggak bisa digunakan lagi air ini. Sedangkan kalau sumur-sumur masyarakat banyak yang kering dan digunakan. Orang menyuci motor, orang mengambil air buat nyuci. Kalau begini apa yang kita pakai? Air kita nggak ada. Sudah berapa tahun, Bang? Dari 2014 bulan. Ya sekitar ada 10 tahunan lah semenjak pabrik ini berdiri. Kalau bisa kan ada penanganan dari PT Wangsul gimana baiknya airnya jangan sampai begini gitu loh. Kalau memang dia mau mengalirkan limbah ya dia bikin penampungan sendiri. Warga juga menagih janji perusahaan untuk memberi kompensasi dan membuat sumur bor. Pemda juga diminta segera mengambil tindakan tegas jika perusahaan tidak memiliki instalasi pembuangan air limbah atau IPAL. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan dana 52 miliar rupiah untuk mengangsur tunggakan tunjangan kinerja atau tukin para pegawai. Tukin yang akan dibayarkan itu untuk periode bulan Maret 2023. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdan mengatakan pembayaran tunjangan kinerja itu dijadwalkan pada 27 Juni mendatang atau 2 hari sebelum libur Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, untuk pembayaran gaji ke-13 2023 yang uangnya bersumber dari Kementerian Keuangan telah mulai dibayarkan sejak awal Juni lalu. Ya 2 hari lah. 2 hari sebelum Lebaran. Karena udah mulai diangsur. Nanti waktu 13 tambah lagi 50% mungkin. Kapan dibayarkan, Bang? Yang mana ini? Yang tukin. Tukin udah lagi dibayar. Lagi mulai dibayar ya. Bulan berapa tuh, Bang? Bulan 3 ya. Bulan 3 ya? Bulan 3. Berarti bulan berapa lagi yang belum dibayar? 3 bulan ya, Bang? Ya, pokoknya ada duit dibayar. Pembayaran tunjangan kinerja PNS menunggak karena keuangan Pemkot Bandar Lampung defisit akibat masa pandemi lalu.
Pendapatan asli daerah atau PAD menurun drastis yang semula bisa mencapai 1,5 miliar rupiah per hari, kini hanya di kisaran 1 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.